Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat properti? Sahabat properti, hari ini siang ini saya ada di sebuah rumah joglo minimalis yang ada di Kedung Muni Kabupaten Pekalongan. Sahabat properti, saya akan meluncurkan nanti episode bangun rumah. Ya, episode bangun rumah ini saya akan keluarkan nanti cerita-cerita properti itu di Property Story itu sejak episode 1 sampai episode kesekian. Kami akan bahas secara rinci itu apa-apa saja yang dilakukan, apa-apa saja yang perlu diketahui oleh sahabat-sahabat properti ketika mau bangun rumah, ya. Langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita bangun rumah? Ya, yang pertama adalah ini menentukan niat ini menjadi penting ya, karena ini jadi pondasi kita ketika mau pingin rumah itu niatnya untuk apa? Yang perlu ditata mungkin sahabat properti bahwa rumah itu adalah tempat bukan hanya sekedar untuk tidur ya atau kita berenang di dalamnya, tapi di situ adalah juga berfungsi sebagai madrasah. Karena rumah itu berfungsi untuk mendidik keluarga, mendidik istri, mendidik anak, ya, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu salah satu fungsi rumah sebagai madrasah. Yang kedua, fungsinya sebagai masjid. Nah, ini perlu ditentukan masjid atau tempat ibadah atau rumah ibadah. Artinya apa? Ketika kita tidak mampu atau ketika tidak bisa berjamaah di masjid, di musola, di rumah pun kita bisa berjamaah dengan anak, dengan istri dan seterusnya. Itu kurang lebih dari beberapa niat ya yang perlu ditata sebelum kita menentukan ingin bangun rumah. Ya, ada lagi niat-niat yang lain, tentu banyak sahabat properti. Ingin bersama anak, istri, keluarga menentukan masa depan. Kita besok mau seperti apa, kita mau membangun mimpi seperti apa, itu berawal dari rumah, ya sahabat properti. Lalu selanjutnya mimpinya harus diapain, Mbak? Mimpi itu saya ibaratkan samalah dengan niat, mimpi, target, rencana. Itu adalah menurut saya punya sifat yang sama, dilakukan sama-sama ketika belum terjadi. Nah, ketika belum terlaksana itu namanya niat, mimpi, target, rencana, dan seterusnya. Yang perlu dilakukan oleh sahabat properti ketika sahabat properti sudah punya niat adalah ikuti dengan action, ikuti dengan melakukan sesuatu. Yang kita lakukan apa? Lakukanlah dengan menginventarisir kebutuhan. Inventarisir kebutuhan itu misalnya, oh anak saya 2, berarti saya butuh kamar setidaknya 2, kamar utama dan kamar anak. Oke, lalu kebutuhannya apa lagi? Dapur. Kebutuhannya apa? Musola. Kebutuhannya ruang tamu. Nah, ini sahabat properti inventarisir saja dulu, nanti baru dibikin site plan, dibikin oret-oretan kotak. Oh, tanahnya nanti saya membangun sekian meter, sekian puluh meter, menghadap ke utara, ke selatan, dan seterusnya. Nah, lalu agar mimpi kita atau niat kita atau rencana kita, target kita mendekati ke kenyataan gimana? Ada caranya sahabat properti. Sahabat properti bisa datang ke arsitek. Sahabat properti bisa datang ke tim perencanaan bangunan. Ini banyak. Nah, nanti kalau mau butuh dikenalkan, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Itu sahabat properti niatnya, kebutuhannya belum bangun tapi rumahnya sudah berwujud, itu ada. Itu contoh yang saya lakukan 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu sebelum saya punya rumah, yang saya lakukan adalah menggambar rumah saya terlebih dahulu. Nah, karena gambarnya di tempat arsitek, ya itu memang ada biayanya antara 1,5 juta ke atas lah, tergantung
tergantung itu ya kerumitannya ya. Itu saya digambarkan dulu lah foto rumah saya yang belum jadi, yang belum berwujud, tapi sudah ada gambarnya, impiannya itu sudah digambarkan. Nah, sehingga ini memudahkan saya untuk terus berdoa. Saya bawa ke doa, saya bawa ke semangat, ke kerja, target, pencapaian, dan seterusnya. Itu ya sahabat properti. Terima kasih sudah mengikuti channel Property Story. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti.